Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, adik-adik semua, calon generasi kita ke depan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengaji, yang pertama. Yang kedua, masih memberikan kita kesempatan untuk mau beriktikaf. Jam-jam 10 ke atas ataupun mungkin jam tengah malam, ini adalah jam-jam nikmat bagi kita untuk tidur. Antum datang ke sini sudah menjadwalkan dari awal tanggal 21, ataupun walaupun misalnya belum bisa full tetapi sudah ada niat untuk beriktikaf. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah antum iktikafnya di Masjid At-Taqwa. Karena kemarin ana ada jadwal di Harapan Jaya jam 11 malam. Kajian iktikaf juga. Banyak orang iktikaf tetapi iktikafnya tidak di masjid, tetapi bergerombol di jalan-jalan, nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Kalau mungkin masih muda-mudi mungkin masih agak bisa difahami, walaupun nggak benar juga. Tetapi kadang-kadang kemarin juga ada ibu-ibu ngobrol-ngobrol di pinggir jalan jam segitu, ketawa bareng-bareng, masih sempat-sempatnya. Alhamdulillah antum tidak sebagaimana mereka. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita iktikaf di tempat yang tepat, bukan yang di pinggir-pinggir jalan, yang kemungkinan akan ada dosa yang didapatkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tema yang insyaallah kita bahas ini adalah tema yang berkaitan tentang masalah hari kiamat. Lebih spesifik lagi adalah berkaitan tentang as-sirat, yang oleh orang Indonesia disebut dengan sebutan siratal mustaqim. Ini aslinya cuma as-sirat saja. Kok ada penambahan mustaqim dari mana? Meminjam istilah yang ada dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, mengambil istilah yang di sana. Aslinya cuman as-sirat saja, yaitu suatu jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji umat mukmin di saat dalam hatinya ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti mereka walaupun imannya cuman sedikit, mereka melewati sirat. Yang tidak ada iman sama sekali, mereka tidak akan melalui sirat. Terus gimana? Langsung nyemplung ke neraka. Nanti kita bahaskan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah sirat, yang berkaitan tentang masalah rasa yang begitu menakutkan, ataupun mungkin alat-alat yang sangat mengerikan untuk menjatuhkan umat manusia ke dalam neraka jahanam. Dan sebagaimana biasanya di saat nanti kita menyebutkan suatu hadis, hadis-hadis yang ana pakai adalah hadis-hadis yang sahih, disahihkan oleh si fulan, disahihkan oleh si fulan. Ini biasa kajian yang ana gunakan. Kalau seandainya nanti disebutkan ada sebagian mungkin hadis yang dhaif, maka nanti insyaallah akan kita sebutkan siapa yang mendhaifkannya. Tetapi pada umumnya
hadis yang saya pakai itu adalah hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari kiamat. Ini sebelum kita bahas masalah sirat, secara singkat mungkin perlu kita lihat fase kiamat ini. Ini idealnya perlu dituliskan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi cukup insyaallah kita bahaskan poin-poin inti. Kemudian nanti kita fokuskan untuk pembahasan satu poin yang berkaitan masalah sirat. Semoga tahun depan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita untuk hal yang bermanfaat, semoga saja insyaallah kita bahaskan poin-poin yang lain yang berkaitan tentang masalah kiamat. Sudah pas? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama kita lihat nanti ini yang anak kasih lingkaran merah ini. Sebentar, ini yang merah, ini yang kita bahas. Saat ini kita berada di dunia. Ini dunia isinya ada orang kafir, isinya ada orang-orang mukmin, ada kafir, ada mukmin. Ini isi dunia. Berarti dunia bukan hanya orang-orang yang taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diisi juga oleh orang-orang kafir. Kemudian fase yang kedua, ini adalah al-qabr, yaitu kuburan. Ini nanti juga ada orang kafir, ada orang mukmin melewati fase-fase ini. Tidak ada orang ataupun tidak ada satu makhluk hidup pun kecuali mereka mengalami fase-fase ini. Ada hidup, ada mati. Tidak ada seorang makhluk pun. Kalau Allah kan bukan makhluk. Allah sang khalik yang akan langsung hidup selama-lamanya. Tidak akan ada matinya. Saat ada makhluk yang hidup pasti dia mati. Nanti akan dikuburkan di sini. Kemudian di fase berikutnya ini adalah an-nafkhu fis-sur. Ini ditiupnya sangkakala ataupun trompet. Ada 3 trompet nanti ataupun 3 tiupan. Yang pertama adalah nafkhul faza'. Ini adalah tiupan membuat umat manusia kaget. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan fase ini enggak ada, langsung bergabung dengan fase sa'. Sok itu al-saqu ini adalah di saat trompet dibunyikan untuk kedua kali, semua umat manusia, semua makhluk yang ada di dunia ini ataupun yang ada di langit, mereka semua mati. Kecuali illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia masih hidup di saat tiupan yang kedua. Karena mungkin nanti akan muncul suatu pertanyaan, Ustadz, ini kan katanya di saat kiamat semua makhluk mati, terus yang niup trompetnya bagaimana? Kemungkinan itu masih hidup di antara makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup. Kemudian setelah ini nanti ada yaitu yang disebut sebagai nafkhatul ba'ts, yaitu di saat tiupan yang berikutnya umat manusia semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yaumul ba'ts ataupun hari kebangkitan. Langsung nanti di saat hari kebangkitan maka umat manusia mereka masuk dalam padang mahsyar. Mahsyar, semua umat manusia mereka disebarkan, mereka berada di suatu padang yang kosong. Tanahnya beda dengan tanah yang kita huni saat ini, ataupun warnanya beda, nanti insyaallah ada pembahasan, dan warna langitnya juga beda. Ini adalah padang mahsyar yang mana di hari tersebut ini nunggunya sangat lama, ribuan tahun lamanya. Di saat dalam keadaan begitu umat manusia menunggu, kemudian ada suatu syafaat dari Rasulullah. Ini secara singkat-singkat saja insyaallah, karena setiap poin seharusnya ada perlu tema pembahasan khusus. Kita langsung nanti pembahasan kasirat insyaallah. Setelah syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian akan ada, perhatikan di sini, ini untuk syafaat, ini orang kafir ini dia skip, tidak mungkin mendapatkan suatu syafaat apa-apa. Orang kafir setelah dia masuk ke dalam liang kubur, dia mendapatkan siksa kubur,
sampai selama-lama terus-terusan nanti sampai dia masuk ke dalam neraka. Untuk orang-orang mukmin masih ada kemungkinan dia mendapat suatu syafaat. Kemudian fase berikutnya adalah yaumul hisab. Ini adalah hari penghitungan. Ini dialami oleh orang mukmin dan juga dialami oleh orang kafir. Setelahnya nanti, setelah dihisab nanti tatayarus suhuf. Jadi buku-buku catatan amal perbuatan umat manusia akan berterbangan, akan dikasihkan kepada masing-masing orang. Yang banyak amalnya dia bisa menerima dengan menggunakan tangan kanannya. Yang banyak ataupun yang ludes amal perbuatannya ataupun yang pahalanya minus, dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya. Ini fase tatayur suhuf. Kemudian setelah itu nanti adalah mizan, timbangan amal perbuatan umat manusia, mana yang berat, mana yang ringan. Kemudian ada lagi nanti adalah al-haud. Al-haud ini apa? Al-haud ini adalah telaga Rasulullah SAW, yang mana umat manusia nanti mereka pada kehausan, dan ada sebagian umat manusia yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mereka bisa menikmati bertemu dengan Nabi Muhammad di pinggiran telaga ini. Ini yaitu yang disebut sebagai al-haud. Kemudian nanti ada lagi fase berikutnya, ini adalah imtihanul mu'minin. Ini fase penyaringan, pemfilteran antara orang-orang mukmin sama orang-orang kafir. Kenapa kok difilter? Nanti ada jelasan setelah saat awal pembahasan sebelum as-sirat. Jadi nanti orang-orang munafik dia masuk neraka, orang-orang mukmin ini dia melewati as-sirat. Tidak ada orang-orang kafir yang melewati as-sirat. Ini menurut pendapat dari jumhur ulama. Karena orang kafir mereka langsung nyemplung ke dalam neraka tanpa melalui sirat terlebih dahulu. Kemudian setelah nanti dia lewat sirat selesai, kemudian ada yang disebut sebagai kintarah. Kintarah ini adalah suatu fase nanti yang umat manusia, kalau misalnya si A sama si B sama-sama mukmin dia, dan dia berbuat zalim kepada si B misalnya, maka nanti urusannya di kintarah ini. Setelah itu nanti setelah selesai baru kemudian masuk surga. Kita bahas insyaallah di bagian as-siratnya. Insyaallah kita perhatikan yang pertama. Ini adalah semua siksaan-siksaan, kengerian, kemudian kegelisahan, kepanikan, kemudian ketakutan, rasa ngeri, semua kumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Umat manusia semua wajahnya dalam keadaan dilipat. Dalam arti dilipat di sini adalah mereka semua dalam keadaan takut, panik, dalam keadaan bersedih. Khawatir kira-kira nasib nanti yang akan aku alami itu apa, sehingga mereka merasa khawatir. Semua mukanya mereka dalam keadaan abusan qamtarira, dalam keadaan abus ini adalah cemberut, dalam keadaan ngeri. Kalau ada suatu pertanyaan, ini kenapa kok di dalam agama Islam kok dibahas detail masalah hal-hal yang bersifat ghaib tentang nasib umat manusia, di saat dia itu habis meninggal urusan belum selesai. Kita beriman tentang yaumul akhir. Di antara yaumul akhir itu adalah tentang adanya as-sirat. Ahlu sunnah wal jamaah wajib mengimani tentang adanya sirat yang dibentangkan oleh Allah SWT berada di atas neraka jahannam. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa kok disebutkan? Biar nanti nggak ada orang-orang yang nanya, nggak ada orang yang bantah. Bantahnya bagaimana? Loh, kok tahu-tahu kami mengalami nasib yang semacam ini, dimasukkan dalam neraka, padahal belum pernah ada sebelumnya yang memberikan peringatan kepada kami. Hujjah tersebut terpatahkan karena dalam Al-Quran ada, dalam hadis Rasulullah juga telah memberikan suatu peringatan tentang hari tersebut. Biar umat manusia di saat mereka itu mengetahui tentang adanya hari akhir, mereka bisa siap-siap. Di antara persiapan kita ini adalah kita mau itikaf saat ini. Semoga itikaf kita diberikan nilai yang cum laude oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu untuk kita imbangkan dengan usaha. Jangan sudah meninggalkan rumah, meninggalkan kasur empuk di sana,
menuju masjid, masih sibuk juga dengan media sosial. Apalagi bagi teman-teman, Al-Quran buahnya Masya Allah di sini. Sebagian di antara kita masih mendahulukan menggunakan HP di saat baca Al-Quran. Apakah dilarang? Enggak dilarang. Cuman masalahnya, di saat kita baca Al-Quran dengan HP, baru satu baris notifikasi datang, deng 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 deng. Di skip. Yang di skip apa? Di skip Qurannya, bukan WhatsAppnya. Ada semacam ini, dimungkinkan ada. Belum selesai nyekip yang kedua, yang WhatsApp ini, datang notifikasi kedua. Telegram lah, Facebook lah, YouTube lah yang subscribe, yang sekalian nyalakan loncengnya. Nyalakan loncengnya, bener-bener nyalakan loncengnya. Sehingga di saat ada konten datang langsung ngasih notifikasi ke antum. Antum baca Al-Quran langsung bisa di-skip. Semoga di saat kita ini telah datang ke sini, kita berusaha ninggalkan HP di rumah untuk sementara waktu aja. Apakah bisa? Insya Allah. Biar nggak disibukkan dengan begini aja ini. Ini idealnya. Biar nanti godaan-godaan biar bisa kita skip. Bukan Al-Quran yang kita skip. Kita lanjutkan insya Allah. Semoga maksimal insya Allah ibadah kita. Karena HP ini Masya Allah fitnahnya sangat besar. Apalagi game-game. Ada Mobile Legend lah, ada apalah. Yang nge-game bukan anak-anak aja, tetapi mbah-mbah pun ada nge-game. Percayaan tuh. Pernah lihat? Semoga diberi hidayah oleh Allah SWT insyaallah. Sudah tua masih nge-game. Ini kebiasaan di saat masa-masa muda belum bisa ditinggalkan. Di zaman-zamannya mungkin ada PS1. Semoga diberikan hidayah oleh Allah SWT insyaallah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sehingga hal-hal yang nanti mengurangi pahala ataupun mengurangi kesempatan mendapatkan suatu pahala besar dari Allah SWT, semoga bisa kita dapatkan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insya Allah. Ini umat manusia, dia berada dalam padang mahsyar. Setelah berada di dalam padang mahsyar, kemudian terakhirnya, ini terakhir maksudnya adalah terakhir di saat fase langsung ke sirat. Karena setiap fase-fase itu perlu pembahasan tersendiri. Kita langsung ke sirat. Ada suatu hadis. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari sama Muslim. Kita perhatikan di sini. Poin yang pertama adalah apakah orang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak di saat di akhirat. Ahlu sunnah wal jamaah mempunyai suatu akidah bahwa semua orang mukmin dimungkinkan bagi dia untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, hal nara rabbana yaumal qiyamah ya Rasulullah. Ataupun sebagian orang mukmin saat di zaman Nabi Muhammad, apakah kami itu bisa melihat Allah ataukah tidak? Dijawab oleh Nabi Muhammad, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatul badr. Apakah kalian mendapatkan suatu bahaya? Apakah kalian terhalang untuk bisa melihat suatu bulan purnama di saat di sana tidak ada mega-mega ataupun tidak ada mendung? Apakah di saat kalian mau melihat matahari itu terhalang ataukah tidak? Dijawab oleh para sahabat, enggak ya Rasulullah, kami bisa melihat matahari dengan mudah dan kami juga bisa melihat bulan purnama dengan mudah. Kemudian Muhammad beliau mengatakan, fa innakum tarawnahu kadzalik. Kalian itu akan juga bisa melihat Allah sebagaimana dengan mudahnya kalian itu melihat matahari sama bulan. Semoga kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, ini ada Nabi Muhammad beliau mengatakan man kana ya'budu. Nanti di hari kiamat akan ada penyuruh malaikat yang menyerukan, mengumumkan, man kana ya'budu syai'an falyatabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu hendaklah dia mengikutinya.
Yang nyembah berhala ngikuti berhala. Yang nyembah patung ngikuti patung. Yang nyembah kebo ngikuti kebo. Yang nyembah sapi ngikuti sapi. Yang nyembah matahari ngikuti matahari. Yang nyembah gerhana bulan ngikuti bulan. Ataupun penyembahan-penyembahan ataupun sembahan-sembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi pengumuman untuk mengikuti apa yang mereka sembah selama mereka berada di dunia. Ini adalah penyaringan, pemfilteran yang pertama. Jadi di saat berada di padang mahsyar, kan kumpul bareng nih orang kafir sama orang mukmin dan juga ada orang-orang munafik. Berkumpul jadi satu di padang mahsyar. Padang itu adalah suatu area yang tidak ada bangunan di sana sama sekali. Di saat diumumkan begitu, orang-orang kafir ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengikuti sesuatu yang mereka sembah. Man kana ya'budu syamsa fasyamsa wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamar wa yattabi'u man kana ya'budu tawaghit. Jadi semua hal nanti yang disembah oleh umat manusia saat berada di akhirat yaumul ataupun di padang mahsyar nanti, mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah. Terus yang ngikuti Nabi, yang nyembah Nabi Isa alaihissalam bagaimana? Ngikuti Nabi Isa alaihissalam, cuman nanti di saat mereka masuk dalam neraka, Nabi Isa tidak masuk dalam neraka. Sedangkan sembahan-sembahan yang lainnya, termasuk matahari, termasuk bulan, termasuk patung, termasuk yang lain sebagainya, itu adalah sebagai hasabu jahannam, sebagai bahan bakar api neraka nanti. Matahari sudah panasnya begitu sebagai bahan bakar api neraka, kian panaslah lagi. Kemudian ini di satu poin. Kemudian di sini kita perhatikan, ini ada footnote nomor 5. Ini sengaja Anda sertakan terjemahan-terjemahannya. Allah alam kelihatan ataukah tidak. Di sini ada suatu hadis dalam riwayat yang lainnya. Kita perhatikan, tadi itu kan di riwayat yang sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Pertanyaannya, ini yang disembah ini di saat diikuti oleh orang-orang ini, mereka pada kemana? Jawabannya adalah dibawa masuk ke dalam neraka. Masuk semua ke dalam neraka. Kita perhatikan hadisnya di sini. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi minal asnam wal ansabi illa yatasaqatuna finnar. Yatasaqatuna finnar. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, semua pada dibawa masuk berjatuhan ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka semua. Sehingga yang tersisa fala yabqa ahadun, seorang pun tidak ada sisa dari apa? Dari kelompok orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tersisa di sana itu hanyalah orang-orang mukmin sama orang-orang munafik. Nanti nasib orang munafik insyaallah kita bicarakan. Jadi kalau kita lihat hadis ini ya ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang kafir itu mereka tidak akan nyebrang di atas sirat yang oleh orang Indonesia disebut sebagai siratal mustaqim. Karena kenapa? Mereka telah difilter terlebih dahulu masuk ke dalam neraka bersama dengan sesuatu yang mereka sembah sebelumnya. Fase pemfilteran ini adalah fase sebelum datangnya fase as-sirat. Jelas ya? Sebelum as-sirat, umat manusia disaring ini. Yang kafir dipisah, mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Orang-orang musyrik dipisah, mengikuti apa yang mereka sembah. Tinggal hanya sisa orang-orang mukmin sama orang-orang munafik. Nanti untuk orang-orang munafik, insyaallah nasibnya akan kita bicarakan di sini. Tentunya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di saat tadi itu semua orang telah mengikuti sembahan mereka. Tinggal orang-orang mukmin, mereka masih belum mendapatkan respon apa-apa. Karena dalam hati mereka ada suatu keyakinan bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sembahan yang hak, yang patut untuk disembah. Hanya orang-orang mukmin yang masih bertahan di tempatnya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala datang. Tetapi dengan tidak sebagaimana wujud ataupun rupa yang dikenal oleh orang-orang mukmin. Dan nanti insyaallah jelasnya orang-orang mukmin akan mengetahui mana yang Allah tulen, mana yang bukan Allah. Sehingga di saat pertama kali ini Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka, dia bilang begini, Allah Subhanahu wa taala ini, tetapi bukan dalam wujud yang dikenal oleh orang-orang mukmin. Allah bilang begini, ana rabbukum. Tadi ini hadis sahih dalam mana? Riwayat Al-Bukhari sama Muslim. Allah mengatakan
dengan wujud yang bukan wujud Allah aslinya. Allahu alam, kita nggak perlu memikirkan bagaimana wujud di sana aslinya di sana, karena digambarkan dalam suatu hadis. Kata Allah di sini, ana rabbukum, ana adalah Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzu billahi mink, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kata mereka ini, kata orang-orang mukmin yang berada, yang masih nunggu di sana. Di saat tadi itu Allah dengan wujud yang tidak dikenal dan oleh orang-orang mukmin, dia mengatakan, saya adalah Tuhan kalian. Berhubung wujudnya ini adalah tidak sebagaimana wujud yang dikenal oleh orang mukmin, orang-orang mukmin justru mereka bilang begini, na'udzubillahi minka, kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ente. Dari ente. Orang-orang mukmin tidak mau mengakui, karena kenapa? Karena wujud yang mereka kenal tentang Allah beda dengan yang Allah tampakkan saat itu, sehingga orang-orang mukmin tidak mau mengakuinya. Justru mereka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, hatta ya'tiyana rabbuna, kami tunggu di sini saja sampai nanti Allah datang. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan rupa aslinya. Orang-orang mukmin mengenalnya. Bagaimana modelnya? Allahu alam. Yauma yukshafu an ansak. Ada yang mengatakan nanti betis Allah Subhanahu wa taala dibuka. Kita perhatikan di sini, ini belum bahasan kita langsung pembahasan. Tadi intinya bahwa orang-orang mukmin setelah Allah menampakkan wujud aslinya, baru kemudian mereka mengatakan anta rabbuna fattabi'unahu. Kemudian di saat Allah menampakkan wujud aslinya, orang-orang mukmin mereka bilang anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Berarti Tuhan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikenal oleh orang-orang mukmin. Setelah itu bagaimana? Mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini untuk orang-orang Yahudi sama Nasrani bagaimana? Kita perhatikan di sini ada hadis yang lain. Tadi untuk orang-orang musyrik pada umumnya mereka telah masuk nyemplung ke dalam neraka terlebih dahulu. Di sini ada orang-orang dalam riwayat yang lain, orang Yahudi sama Nasrani belum masuk ke dalam neraka. Kemudian di saat mereka juga berada di sana, ditanya oleh malaikat, ma kuntum ta'budun, kalian nyembah apa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani di sini, kunna na'budu Uzairan ibn Allah, kami menyembah Uzair. Kami menyembah Uzair, anaknya Allah. Ini kata orang-orang Yahudi. Kemudian ada yang mengatakan di sini malaikat, kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Kalian itu dusta. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil teman dan Allah tidak mengambil seorang anak pun Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Kemudian kalian pengen apa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, atisna ya rabbana, kami haus ya Rabb, kami haus. Fasqina, mohon engkau berikan minuman kepada kami. Ditunjukkan kepada suatu tempat. Kemudian tahu-tahu mereka langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Yatasaqatuna finnar. Mereka semua masuk ke dalam neraka. Begitupun tadi itu adalah orang-orang Nasrani. Di saat mereka ditanya, kalian nyembah apa? Dijawab oleh mereka menyembah Isa bin Allah, kata mereka. Dan ini juga mengalami nasib yang sama sebagaimana orang-orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi sudah masuk neraka, orang Nasrani masuk neraka, kemudian orang musyrik juga masuk neraka, tinggal orang-orang mukmin sama orang-orang munafik. Nasib mereka bagaimana? Tadi ini sudah kita bahas bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujud yang bukan wujud aslinya, kemudian dia bilang ana rabbukum, ana adalah Tuhan kalian. Kemudian orang-orang mukmin minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari wujud tersebut, karena itu bukanlah Allah sebagaimana yang mereka kenal. Mereka sampai menyebutkan na'udzubillahi minka la nusyrik billahi syai'a. Kata mereka, orang-orang mukmin, kami minta perlindungan kepada Allah, kami tidak akan menyekutukannya. Kalau kami itu mengakui bahwa engkau itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka aku ataupun kami ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Allah menampakkan diri tidak dalam wujud aslinya. Kemudian setelah
tampak Allah aslinya dalam wujud aslinya. Kemudian di sini yasjudu lillahi min tilqa'in nafsi illa adzinallahu lahu bisujud. Jadi orang-orang yang berada di dunia, yaitu orang-orang mukmin yang mereka biasanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau salat, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu paksaan pun nanti di akhirat. Di saat bertemu dengan Allah pertama kali itu, mereka langsung bisa untuk bersujud, nyungkurkan diri untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus orang-orang munafik bagaimana? Untuk orang-orang munafik di sini digambarkan dalam hadis ini dalam riwayat Muslim. Kita perhatikan, wala yabqa man kana yasjudu tiqaan wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah. Jadi orang-orang yang yaitu orang-orang munafik ini, orang-orang munafik di saat dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka riya, biar dipuji oleh orang lain ataupun untuk melindungi diri mereka di dalam pemerintahan Islam misalnya, ataupun mereka itu hanya menampakkan iman kepada Allah secara lahiriah, cuma batinnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya batinnya dia tidak akan mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mereka mau sujud kepada Allah, mereka tidak mau sujud. Bagaimana prosesnya? Punggung mereka ini dijadikan sebagai satu datar saja, tidak ada lekuk-lekukannya. Leher gak ada lekukannya, pinggul gak ada lekukannya. Bagaimana mungkin bisa sujud? Karena mereka adalah satu papan, kenceng, lurus, tidak bisa untuk sujud. Di saat mereka masak untuk sujud, mereka terjengkang. Mereka terjengkang, tidak akan bisa paksa begini terjengkang ke belakang karena mereka berada dalam satu posisi tersebut. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemfilteran yang pertama ataupun penyaringan yang kedua. Yang kedua tadi pertama sudah disaring berupa orang-orang musyrik masuk neraka semuanya, orang-orang kafir masuk neraka semuanya, tinggal orang-orang mukmin saja ini. Orang munafik mereka juga tidak bisa nanti untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mereka akan berusaha untuk nyebrang sirat. Nanti kita bahas insyaallah. Setelah fase ini kemudian dibentangkanlah as-sirat. Fase ini dibentangkan as-sirat. Tsumma yudrabul jisru ala jahannam. Kita perhatikan al-jisr ini ataupun jembatan ini dibentangkan di atas neraka jahannam. Dan ini adalah suatu kewajiban orang yang berakidah bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib mengimani tentang adanya as-sirat. Karena hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ini adalah akidah kita. Ada neraka jahannam, ada as-sirat, ada surga, dan juga yang lain sebagainya. Wajib hukumnya untuk kita imani. Kemudian langsung dibahas di sini adalah saat manusia berada di atas as-sirat. Nabi Muhammad beliau pernah ditanya, ini hadisnya juga hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi pada hari tersebut, yaitu hari kiamat tersebut, khususnya di saat umat manusia mereka berada di padang mahsyar, ataupun di saat ditanya nanti kan di hari kiamat bumi sama langit itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahi wahidil qahhar. Jadi pada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dengan bumi lain ataupun langit dengan langit yang lain. Di saat Nabi Muhammad ditanya, di saat hari-hari tersebut, masa-masa tersebut, umat manusia itu saat itu berada di mana? Nabi Muhammad beliau mengatakan, hum fi zulmah dunal jisr. Kita perhatikan, mereka itu berada dalam suatu kegelapan. Di mana? Di atas jisr. Jisr itu adalah di atas as-sirat. Suasana gelap, tidak ada lampu, sama sekali tidak ada lampunya. Mereka berada di atas dunal jisr. Ini ada kata-kata duna. Duna ini bagi kita yang belajar bahasa Arab, paling tidak dia memiliki 3 arti. Duna diartikan bawah bisa, diartikan atas juga bisa, ataupun diartikan belakang juga bisa. Ini tepatnya adalah berada, duna diartikan fauqo,
artinya di atas. Berarti umat manusia hum fi dzulmah fauqal jisr, artinya mereka itu berada dalam suatu kegelapan di atas as-sirat ataupun di atas jembatan penyeberangan menuju surga. Yang di bawah jembatan tadi itu ada apa? Ada neraka jahanam. Dan umat manusia mereka dipaksa semua, mau nggak mau mereka harus nyebrang. Nggak ada istilahnya mogok sebelum asirat. Setelah melihat di bawahnya itu ada kobaran dan juga ada kengerian yang lainnya yang nanti insya Allah akan kita gambarkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad, tidak ada istilahnya mereka ada suatu pilihan, anak nggak mau nyebrang. Nggak bisa dibuat untuk nyebrang, dipaksa untuk nyebrang. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini ada suatu hadis, ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ini dari perkataan ataupun bersumberkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Sa'id beliau mengatakan, "Balaghani annal jisra," sampai kepadaku suatu berita bahwa al-jisra sesungguhnya jembatan itu adaqqu minasy'ar. Jadi as-sirat ini lebih lembut daripada rambut. Rambut itu sudah tipis, sudah kecil, ini sirat lebih lembut lagi. Wa haddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini adalah perkataan siapa? Perkataan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kok bukan dari hadis Rasulullah? Ini istilah hadisnya disebut sebagai hadis mauquf. Artinya suatu hadis yang sumber perkataannya itu adalah bersumberkan dari seorang sahabat ridwanullahi alaihi disebut sebagai hadis mauquf. Berhubung isi hadisnya itu adalah berkaitan tentang masalah hal-hal yang gaib dan tidak ada celah untuk beristihad ngarang-ngarang di dalamnya, maka para ulama mereka mengatakan bahwa hadis semacam ini walaupun mauquf tetapi disebut marfu'ul hukman, dianggap dihukumi bahwa hadisnya ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah disampaikan para ulama mustalahul hadis. Kemudian yang berikutnya, ini ada sebagian yang kita skip tapi insyaallah tidak mengurangi serentetan ataupun kronologinya. Kemudian langsung kita bahaskan tentang gambaran as-sirat. Gambaran di sini ini adalah suatu sifat yang digambarkan, disampaikan Nabi Muhammad tentang model-modelnya sirat, apa saja nanti di sana, kemudian yang diterima di sana bagaimana, prosesnya bagaimana insyaallah akan kita bahas. Ini yang hadis pertama ini disampaikan juga oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini ada dalam hadis Sahih Al-Bukhari sama Muslim. Yang ini perkataan Rasulullah. Di sini sampaikan Nabi Muhammad SAW, yu'ta bil jisri atau bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Jisr ini ataupun as-sirat ini didatangkan, kemudian dibentangkan di atas neraka jahannam. Bagaimana di sini nih? Saat ditanya, "Wa mal jisr ya Rasulullah?" Jisr ataupun as-sirat itu apa ya Rasulullah? Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Madhadatun mazillatun." Ini adalah suatu jembatan yang licin dan juga menggelincirkan. Licin menggelincirkan itu masih lumayan. Kalau seandainya tidak tajam dan tidak lebih tipis daripada rambut. Tapi muskilahnya, masalahnya tadi di awal digambarkan bahwa as-sirat itu adalah lebih lembut, adaqqu minasy'ar, lebih lembut daripada rambut, dan ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ini masalah di atas masalah yang lain. Licin, menggelincirkan, lebih tajam daripada pedang, dan lebih lembut daripada rambut. Tentunya nanti ini orang-orang nyebrang ini tidak menggunakan ukuran-ukuran dunia. Karena kenapa? Kalau ini kita gunakan untuk ukuran dunia, artinya kalau kita nyebrang di suatu jembatan yang modelnya begitu, udah langsung nyemplung ke dalam saja. Ya enggak? Ini ukuran bukan ukuran dunia. Tapi adalah nanti yang bisa nyebrangkan kita itu adalah tergantung amal perbuatannya. Tergantung amal perbuatannya. Di sini gambaran yang pertama, di antara sifat dari sirat itu adalah madhadatun mazillatun,
licin dan juga menggelincirkan. Ini hadisnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sebelum kita lanjutkan masalah jisr ataupun as-sirat, ini perlu digambarkan terlebih dahulu ini. Tentang apa? Tentang masalah neraka jahanam. Yang mana neraka jahanam tersebut di atasnya sirat dibentangkan. Di sini ada suatu hadis, kita perhatikan hadis yang adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Yu'ta bi jahannam. Nanti pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan. Walaha sab'una alfa zimam, dan mereka itu memiliki 70 kendali. Tahu kendali ya? Kalau kuda itu ada begini-begininya, itu kendali yang digunakan untuk narik, disebut sebagai kendali. Neraka jahanam itu punya 70.000 kendali. Ma'akul lizimamin sab'una alfa malakina jurrunah. Setiap kendali itu ada ditarik 70.000 malaikat. 70.000 malaikat menarik satu kendali. 70.000 malaikat. Berarti 70.000 dikali 70.000 sekitar 4,9 M malaikat. Yang narik apa? Narik neraka jahanam. Kalau bilangan umat manusia saja, kalau seandainya terkumpul sampai 4,9 M sudah sangat banyak, apalagi malaikat. Kita sekarang gambarkan bagaimana malaikat ini, ukuran besarnya malaikat. Ada suatu hadisnya sahih dalam riwayat Abu Dawud, di Sahih Al-Albani rahimahullah. Di situ digambarkan tentang masalah malaikat yang memikul arsy. Di sini sampaikan satu malaikat memikul arsy, inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am. Kita perhatikan, satu malaikat yang memikul arsy tadi itu adalah jarak antara telinga sama bagian pundaknya, itu adalah perjalanan tempuh sekitar 700 tahun lamanya. Satu malaikat ini, satu malaikat. Kalau itu adalah satu malaikat, sebegitu besarnya, nggak bisa kebayang kita bagaimana besarnya. Apalagi sampai 4,9 M. Yang narik apa? Narik neraka jahanam. Itu baru malaikat. Belum seluas surganya, belum luas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat manusia nggak ada sama sekali artinya. Kalau nggak ada sama sekali artinya, bagaimana mungkin umat manusia masih berbangga dengan pangkatnya, masih berbangga dengan jabatannya, masih bangga dengan uangnya, masih bangga dengan apa yang dia miliki, yang padahal itu adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat begini ya ikhwas sekalian, tidak akan ada rasa takabur dalam hati umat manusia, karena nggak ada apa-apa pun yang dimiliki oleh umat manusia dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya untuk narik neraka jahanam ada 4,9 M malaikat. Satu malaikat tadi itu yang memikul arsy, misalnya jarak antara telinga sama bagian pundaknya ini adalah perjalanan tempuh selama 700 tahun lamanya. Habis usia untuk menempuh perjalanan sebegitu jauhnya, belum berapa langkah sudah mati duluan. Kemudian kita perhatikan lagi nih ya ikhwas sekalian tentang malaikat nih. Tentang malaikat di sini ada suatu hadisnya juga hadis yang sahih. Kita perhatikan tentang masalah Baitul Ma'mur. Ini adalah kejadian di sana Muhammad beliau berisra. Di saat beliau berisra ada Baitul Ma'mur. Kemudian di sana beliau menceritakan yusalli fihi kulla yaumin 70 alfa malak. Jadi Baitul Ma'mur yang berada di langit ini setiap harinya terdapat 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Di saat mereka keluar, mereka tidak akan balik lagi. Tidak akan balik lagi. Itu malaikat loh. Malaikat. Kalau sudah sholat di sana, kemudian mereka keluar yang berjumlah 70.000 malaikat, habis itu mereka tidak akan balik lagi. Berarti setiap hari ada 70.000 malaikat yang lain dari yang lain.
Beda terus-terusan. Berapa jumlah malaikat? Hanya Allah yang mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui junud ataupun tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di poin berikutnya kita perhatikan tentang jahanam. Kita kembali ke masalah pembahasan neraka jahanam. Ini neraka jahanam ini suatu saat Nabi Muhammad dalam suatu riwayat hadis yang sahih, suatu saat di saat beliau berbicara dengan para sahabat, kemudian terdengar suara dentuman ataupun sesuatu yang jatuh. Kemudian beliau mengatakan, "Tadruna ma hadza?" Kalian tahu apa ini? Suara apa ini? Kemudian dijawab para sahabat, "Qulna Allah wa rasuluhu alam." Kami enggak mengetahuinya, hanya Allah dan juga Rasulnya mengetahui saja. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fa huwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha." Kata Nabi Muhammad, ini adalah suara batu yang dilempar ke dalam neraka jahanam 70 tahun sebelumnya, sekarang baru sampai dasarnya. Ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini termasuk di antara bentuk besarnya neraka jahanam. Ini adalah satu orang kafir saja, gigi taringnya yang bagian sini ini segede gunung Uhud. Ini hadisnya juga hadis yang sahih, terdapat dalam riwayat Muslim. Nabi Muhammad mengatakan, "Dirsul kafir aw nabul kafir mislu Uhudin wa ghilawu jildihi masiratu salas." Kita perhatikan, gigi geraham atau gigi taring dari orang-orang kafir ini adalah sebesar gunung Uhud. Orang kafir di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Itu baru satu orang kafir. Apalagi orang kafir sudah ada dari zaman awal-awal Nabi Nuh alaihissalam, di saat mereka itu, di saat beliau berdakwah. Kita nggak bisa bayangkan. Kemudian ada yang lain lagi di sini, ada suatu hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaih dalam Bukhari sama Muslim, "Ma baina mankibail kafir fin nari masiratu salasati ayyamin liraqibil musri'." Jadi antara kedua pundak orang kafir ini itu adalah saat mereka berada di neraka, itu adalah perjalanan selama 3 hari lamanya untuk perjalanan yang cepat. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah sifat pertama tentang masalah sirat. Tadi itu adalah muzillatun, apa tadi istilahnya? Madhadatun muzillatun. Jadi licin dan juga menggelincirkan. Kemudian sifat yang kedua, ini ada ataupun karakter dari sirat kedua tersebut di sini, ini adalah ada 2 tepian. Nabi Muhammad beliau mengatakan, lahu janabatani aw hafatan. Jadi sirat tersebut mempunyai 2 tepi, kanan sama kiri di sini. Dan nanti sirat tersebut itu di saat di atasnya ada orang-orang yang lewat di atasnya akan langsung dilempar-lempar ke bawahnya semuanya, sehingga masuk ke dalam neraka jahanam, sebagaimana taqadu'ul farashi finnar, sebagaimana berjatuhannya ataupun bergugurannya di saat ada, misalkan ada api nih, ada api. Antum tahu kaper? Yang orang Jawa daerah-daerah Tuban sana tahu kaper? Kaper tahu? Kalau biasanya serangga yang jenisnya jenis kupu-kupu, cuma warnanya agak krem yang gatel, biasanya deketi lampu. Apa namanya? Bukan laron lain lagi. Apa namanya? Allah alam. Pokoknya kalau di kampung anak kaper nih, modelnya seperti jenis-jenis kupu-kupu, sayapnya nggak terlalu panjang, nggak lebar, cuma sebesar sepanjang tubuhnya, warnanya agak krem, kecil segini, biasanya segede-gede lidi itu biasanya. Jadi berjatuhannya di saat misalnya kaper-kaper tersebut ataupun kupu-kupu tersebut itu lewat di atas api, mereka akan langsung berjatuhan. Jadi karakter dari pinggiran neraka jahanam atau pinggiran sirat itu adalah model begitu itu. Kalau ada orang lewat di atasnya akan langsung dibuat jatuh ke bawah. Tentunya yang bisa lewat adalah orang-orang yang sudah pilihan. Kemudian yang berikutnya, ini yang sangat mengerikan lagi, adalah terdapat besi pengait dan juga besi yang berduri, alaihi khatatif. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari sama Muslim. Jadi di atasnya sirat ini terdapat besi-besi pengait dan juga kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ini sebagian ulama mengartikan tentang masalah al-kalalib ini adalah biasanya mungkin ada besi yang dibuat melungker yang biasanya digunakan untuk mungkin untuk membakar sate ataupun yang lain. Itu model-model pokoknya di atasnya
itu ada pengait-pengaitnya. Untuk ngait siapa? Untuk ngait orang-orang, nyamber orang-orang yang berada di atas as-sirat. Nabi Muhammad beliau menggambarkan di sini ini tentang kalalib. Ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim lagi, fi jahannam kalalibu mithlu sawqi sa'dan. Perhatikan, di neraka jahanam itu ada kalalib sebagaimana duri sa'dan. Duri sa'dan itu apa? Suatu duri, pohon-pohonan yang berada di Najd. Ini ana mencari gambarnya ketemu yang ini. Perhatikan ya ikhwah. Ini model-model dari besi pengait ataupun besi berduri yang berada di neraka jahanam, ataupun yang berada di atas sirat, yang nyamber orang-orang yang lewat di atasnya. Kita perhatikan, ini termasuk sa'dan juga ini. Kita perhatikan, mungkin yang ini di Indonesia mungkin sepertinya agak ada ini. Sepertinya Allahu a'lam apa namanya. Anda sendiri nggak mengetahui namanya. Ada sebagian ulama mengartikan kalalib ataupun mungkin besi pengait atau mungkin besi berduri itu model-modelnya seperti jenis tumbuh-tumbuhan yang nanti modelnya bergerigi di sini dan dia sering nempel-nempel di bagian bulu-bulu hewan. Mungkin kadang-kadang dia nempel di pakaian kita. Antum mungkin di saat melewati semak-semak belukar ada yang agak bulat-bulat itu kadang-kadang nempel, bukan yang rumput jarum ya, bukan yang rumput dom-doman, tapi yang model yang bulat yang nempel di bagian kain yang mudah untuk ditempeli. Pernah menjumpai mungkin antum di semak-semak belukar? Naam. Ini jadi jenis model bergeriginya atau berdurinya suatu besi yang ada di atas sirat itu adalah model-model yang semacam ini. Kalau begini ya model-modelnya kena orang yang langsung nempel. Orangnya nempel langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Kita lanjutkan insyaallah. Kemudian tadi ini sudah tentang karakter sirat, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tadi ini sudah. Kemudian ini kita perhatikan ini. Di antara nanti yang terjadi di sirat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah adalah tursalul amanatu warrahimu fataqumani jambatay sirati yaminan wa shimalan. Kita perhatikan ini nanti amanah dan juga tali silaturahim itu dibuat wujud sebagai makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka nunggu ataupun berdiri di pinggir as-sirat. Amanah sama tali silaturahim. Artinya orang-orang yang tidak menjaga amanah, urusan berat nanti di akhirat dengan si amanah ini saat berada di sirat ataupun di as-sirat. Dia tidak akan selamat selama amanah yang dia bebankan ataupun yang dia terima dari orang lain tidak segera dilaksanakan. Amanah apapun juga itu, amanah untuk merawat anak yatim kah, amanah untuk misalnya kepada si bos yang dulu pernah disuruh belanja dengan jumlah sekian kemudian malah dikurangi dan mutunya kurang misalnya, itu pun suatu amanah. Amanah sebagai seorang guru yang tidak digunakan dengan semestinya, itu pun amanah nanti dan akan mempersulit kita di saat melewati sirat. Akan dibuat jatuh kita sebab amanah ini kalau tidak kita tunaikan. Amanah-amanah ini termasuk amanah dari orang tua yang nyuruh ini amanah dari bapak. Nanti ingat-ingat di saat bapak mati, tolong nanti harta aku ini sebagiannya engkau infakkan, sebagiannya engkau sedekahkan, sebagiannya nanti engkau minta orang untuk membadali hajiku. Ini amanah dari orang-orang tua, segera untuk diselesaikan. Karena kalau tidak segera diselesaikan, maka dimungkinkan banyak setan-setan yang berdatangan, akan banyak konflik besar-besar akan datang dari generasi-generasi kalau amanah belum juga ditunaikan. Termasuk masalah warisan segera dibagi. Kalau nggak dibagi, kemungkinan nanti setelah masa lama yang diberikan amanah juga meninggal, sedangkan anak cucunya tidak beriman kepada Allah,
ataupun misalnya kok tidak ada basic agama, kemungkinan akan merebut semua harta warisan, sedangkan itu adalah milik orang banyak. Ini termasuk amanah yang akan berat kita nanti saat berada di akhirat. Amanah dari orang tua segera dilaksanakan. Jangan banyak pertimbangan, karena fitnah sangat besar. Amanah dari atasan, segera laksanakan. Amanah dari perusahaan kita jalankan secara baik-baik. Amanah keuangan dari umat, salurkan sesuai dengan targetnya, sesuai dengan tepat waktunya, sesuai dengan amanah yang dibebankan untuk segera disalurkan. Jangan ditahan-tahan. Amanah daging korban segera diselesaikan. Semua amanah kalau tidak nanti diselesaikan, maka nanti menjadi bumerang di saat berada di atas as-sirat. Yang nanti jaga amanah dimudahkan dia lewat, dibantu untuk lewat oleh si amanah ini, karena dia sudah berbentuk makhluk nanti yang bisa berdiri di samping as-sirat. Begitupun sirat tali silaturahim, orang-orang yang menjaga keluarga, orang-orang yang berusaha untuk terus menjaga ikatan keluargaan, ini adalah orang-orang yang menjaga tali silaturahim, dan nanti di akhirat akan berbentuk suatu makhluk yang bisa berdiri kemudian memberikan suatu syafaat untuk nyebrang as-sirat. Kalau enggak, justru kita dipersusah. Yang sudah putus kekeluargaannya silakan untuk disambung kembali. Ini adalah silaturahim namanya. Ini adalah semua amanah sama semua silaturahim. Itu semua nanti akan berbentuk makhluk yang akan berdiri di pinggiran as-sirat yang minta pertanggungjawaban dari orang-orangnya nanti. Ini mengingatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya, amanah-amanah segera diselesaikan. Amanah-amanah segera selesaikan. Kalau pengen segera diselesaikan, segera selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena banyak pertimbangan, setan akan sering datang. Yang sebelumnya mau infak, orang tuanya niat untuk infak, kemudian enggak jadi infak karena banyak pertimbangan, merasa rugi misalnya. Ini banyak banget yang mau diberikan untuk masjid misalnya, terlalu banyak ini, sehingga disunat oleh anaknya. Ini bahaya ini. Nanti amanah tersebut akan berdiri tegak di neraka ataupun di as-sirat, meminta tanggung jawab orang tersebut, bisa-bisa dibuat jatuh langsung nyemplung ke dalam neraka. Ini yang naudzubillah. Amanah-amanah kita ini sangat banyak. Tentang masalah sholat yang kita mungkin kadang-kadang sholatnya di luar waktu, itu pun suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bakti terhadap orang tua. Ini juga perlu dipertimbangkan amanah dari orang tua, khususnya bagi orang-orang tua kita yang telah meninggal saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita sebagai yang masih hidup, jangan hanya mikir keuntungan kita sendiri saja. Kasihan orang-orang tua kita. Mereka saat ini perlu apa? Perlu amal-amal soleh dari anak-anaknya, amal-amal soleh dari keturunan-keturunannya. Perlu doa dari kita, perlu infak dari kita atas nama mereka. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti amanah akan berdiri tegak di pinggiran sirat, akan menanya ataupun nanti akan membuat kita mudah ataupun membuat kita susah di saatnya nyebrang. Kemudian kita ini bahas berikutnya adalah proses melewati as-sirat. Proses melewati as-sirat. Tadi itu kita mengingatkan lagi bahwa orang-orang murtad, orang-orang kafir, mereka tidak masuk ataupun tidak akan melewati as-sirat. Ini ada pendapat dari mayoritas para ulama. Hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Karena kenapa? Karena mereka telah nyemplung terlebih dahulu ke dalam neraka. Berarti yang tersisa tinggal orang munafik sama orang-orang mukmin saja. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan bersabda, ini hadisnya terdapat dalam Sahih Muslim. Wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqan aw mu'minan nuran. Kita perhatikan
Jadi ini nanti di saat mereka ini orang-orang mukmin sama orang-orang munafik, mereka mau nyebrang as-sirat, mereka diberikan nur, mereka diberikan suatu cahaya. Cahaya tersebut itulah nanti yang digunakan oleh orang-orang untuk nyebrang di sana sebagai penerang. Karena tadi kenapa kok perlu cahaya? Tadi Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa hum fi zulmah. Orang-orang di saat itu berada dalam suatu kegelapan. Kalau suatu kegelapan maka perlu suatu cahaya untuk bisa berjalan. Kalau nggak ada cahaya maka dia nggak akan bisa berjalan. Allah SWT ngasih cahaya terhadap orang-orang mukmin dan juga terhadap orang-orang kafir. Dan kemungkinan nanti jelas dia akan bisa melihat kapan itu kalalib ataupun besi yang nyamber tadi itu akan bisa dia di saat mau menyambar dia bisa menghindar karena punya nur di situ. Punya cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini ke orang-orang munafik juga punya nur, punya cahaya, bagaimana? Kita perhatikan. Ini Allah Subhanahu wa taala bahasa kita adalah nge-PHP-in. DPHP ataupun diberikan cahaya kemudian jazakumullah khair. Allah yubarik fiik. Jazakumullah khair. Ini nurnya orang-orang munafik itu nanti akan padam, akan padam. Thumma yutfa'u nurul munafiqin fi hadzal mauqifil 'asib jazaan linifaqihim. Kita perhatikan ini hadis yang sahih bahwa kemudian nurnya ataupun cahaya orang-orang munafik ini nanti akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu keadaan yang sangat susah tersebut. Suatu keadaan yang perlu cahaya tapi justru cahaya yang diberikan justru kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai balasan dari kemunafikan mereka. Tsumma yanjul mu'minun. Kemudian orang-orang mukmin selamat. Sedangkan orang-orang kafir tidak bisa untuk menyeberang karena mereka tidak punya cahaya. Kita perhatikan di sini ini. Orang-orang munafik ini kan di saat dia di dunia dia itu hanya menampakkan iman cuma hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik di saat mereka itu menyembah Allah dari segi luar sedangkan hatinya tidak ada keimanan sedikit pun, mereka merasa bisa menipu orang-orang mukmin. Bisa nipu orang-orang beriman, bisa nipu Nabi Muhammad, bisa nipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal aslinya mereka yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tadi bagaimana? Awal-awal diberikan nur, diberikan cahaya. Di saat orang-orang mukmin mereka berjalan melalui sirat tersebut dengan cahaya tersebut, orang-orang munafik cahayanya justru mati. Sehingga di saat orang-orang munafik cahayanya mati, kemudian di sini ini ada suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hadid, "Unzuruna naqtabis min nurikum, qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Di saat cahaya orang-orang munafik ini mati, orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin mereka pada masih nyebrang, masih proses berjalan membawa nurnya mereka masing-masing. Kemudian di saat nurnya orang munafik mereka padam semuanya, mereka bilang, Tolong tunggu kami. Tolong berikan penerangan kepada kami. Naqtabis min nurikum, kami boleh enggak ngambil nur kalian. Kemudian ada yang bilang, ini malaikat kemungkinan, qila irji'u wara'akum. Kalian balik ke belakang lagi untuk nyari cahaya. Kemudian mereka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fi rahmah wa zahiruhu min kibalil azab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Akhirnya kemudian mereka masuk ke dalam neraka semuanya. Jadi orang-orang munafik mereka tidak punya cahaya. Kalau nggak punya cahaya, mereka minta cahayanya orang-orang mukmin, nggak akan bisa. Ya akan bisa. Kemudian mereka dimasukkan dalam neraka. Cahaya orang-orang mukmin di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu." Pada hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan, tidak akan mengecewakan orang-orang mukmin dan juga nabi. Pada hari tersebut, ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim. Bersama mereka ada nur yang berjalan bersama mereka di sebelah kanan ataupun sebelah depannya. Yaquluna, mereka pada bilang, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah mohon engkau sempurnakanlah nur kami, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan mohon engkau berikan ampunan, juga engkau adalah Tuhan yang maha kuasa untuk memberikan suatu ampunan. Tadi ini sudah ada sebagian di sini ini bahwa ada orang yang dia nurnya, kita perhatikan di antara bentuk nur ataupun gedenya ukurannya nur di sini di saat nanti dimiliki oleh seorang mukmin, faminhum man yu'ta nurahu mislal jabali baina yadayhi. Ada sebagian umat manusia yang mukmin di saat dia nyebrang jembatan diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala segede gunung. Sebagian di antara mereka. Kemudian ada yang lebih besar lagi, wa minhum man yu'ta nuruhu mislan naqlah biyaminihi. Ataupun ada sebagian di antara umat manusia yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar kurma di sini. Ataupun di sini ada juga wa kana hatta yakunu akhiru man yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi. Ada sebagian di antara mereka punya nur hanya segede jempol kaki mereka saja. Segede jempol kaki, kadang mati, kadang nyala. Biar pet nih. Kadang mati, kadang nyala. Di saat nyala dia berjalan. Kemudian di saat mati, kemudian dia berhenti. Ini tentunya semua tergantung amal perbuatan mereka sendiri. Kemudian di sini ada speed perjalanan mereka di atas sirat. Ini terdapat dalam riwayat Al-Hakim. Ini juga hadis yang sahih. Digambarkan oleh Muhammad bahwa orang yang lewat sirat tersebut ada yang kangqidadil kaukab, ada sebagaimana yang seperti kilatan bintang. Di saat bintang dilemparkan itu, yang dilemparkan oleh malaikat yang menjaga wahyu ataupun yang mungkin untuk melempar iblis yang mencuri dengar wahyu atau mungkin ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dilempar oleh malaikat. Kecepatannya ini ada sebagian orang mukmin yang nyebrang sirat sebagaimana kecepatannya bintang tersebut. Ada sebagian wa minhum man yamurru karrih, sebagian di antara mereka lewat sebagaimana angin, lumayan cepat di sini. Ada juga wa minhum man yamurru katarf, sebagaimana kedipan mata, juga lumayan cepat. Wa minhum man yamurru kasadr rijli ataupun rajuli. Ini rijli ini. Ada sebagaimana orang yang melewati as-sirat dia berlari. Ada sebagian orang lagi nanti dia di sini melewati as-sirat adalah dengan cara yajurru yadan wa yu'alliku yadan. Ada nanti yang mungkin terseok-seok kakinya ataupun mungkin di sini kadang terjatuh, kadang ngesot ataupun yang lain sebagainya. Kemudian ada suatu riwayat yang lain, ini terdapat dalam Al-Bukhari sama Muslim. Tadi sudah, kemudian al-barak kilat, ada sebagian orang yang lewat sebagaimana kilat, dan juga ka'ajawidil khail, ini ada sebagaimana kendaraan naik kuda yang tepat ataupun ar-rikab. Kemudian ada lagi, kita perhatikan ini yang terakhir ini adalah wa nabiyukum qaimun 'ala sirat, nabi kalian itu dia berdiri di atas as-sirat, yaqulu rabbi sallim sallim. Dia hanya bisa berdoa, ya Rabb salim salim, mohon engkau selamatkan, mohon engkau selamatkan. Ini adalah doa Nabi Muhammad ataupun doa para nabi di saat mereka itu berada di atas as-sirat. Ada sebagian umat manusia yang tadi itu ngesot, hatta yamurra akhirum yushabu sahban. Ada yang nanti ngesot, ada yang diseret. Ini adalah orang yang terakhir sampai ke dalam seberangan as-sirat. Ada yang lagi nanti ini berjalan di atas perut mereka. Thumma yakunu akhirum rajulan yatalabbatu ala batni fayaqulu ya rabbi limadza abta'ta bi fayaqulu lam ubti bik. Ini ada orang yang mungkin dia menggunakan perutnya untuk berjalan, mungkin apa istilahnya? Apa nih?
Bukan ngesot pakai ini. Seperti melata sebagaimana ular itu, menggunakan perut mereka. Kapan sampainya? Allahu a'lam. Itu adalah termasuk orang yang terakhir. Kemudian orang semacam ini dia bilang, ya Rabb, limadza abta'ta, ya ataupun abta'ta bi, ya Rabb, kenapa engkau memperlambat diriku? Allah mengatakan di sini, lam ubti bik, ana enggak ngelambatin ente, innama abta'a bika amaluk. Yang membuat ente lambat itu adalah amal ente. Ini masih lumayan kalau seandainya nggak ada sambar-sambaran api neraka. Muskilahnya ada sebagian kan di bawah, di atasnya disambar-sambar besi tadi itu yang terkait ataupun besi berduri. Bawahnya ada kobaran api neraka. Bahkan ada sebagian orang disebut dalam sebagian riwayat mereka jatuh tersungkur. Setelah jatuh tersungkur disambar langsung api neraka sampai gosong-gosong. Kemudian ini baru bicara masalah as-sirat. Kalau ini saja mau didengarkan ya ikhwah sekalian, insya Allah amal perbuatan kita sudah selalu kita fikir di saat kita melaksanakan sesuatu, apakah nanti akan ada pahala ataukah akan ada suatu dosa. Mikir beberapa kali baru kemudian bertindak. Karena semua kita yang proses untuk melewati as-sirat saja ini beratnya begini. Taubat jangan ditunda. Amanah segera dilaksanakan. Segera merubah diri. Yang sebelumnya kok masih lubang-lubang, ataupun sebelumnya misalnya di saat ibadah itu hanya Ramadan saja, maka perlu untuk dikencengi. Karena Allah SWT itu tidak hanya disembah di saat Ramadan saja. Ini perlu untuk kita kencangi, termasuk sholat berjamaah di masjid. Untuk yang laki-laki termasuk proses mempelajari Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah kita mau untuk mengaji. Karena nanti amal perbuatan kita ataupun bisa kita itu melaksanakan suatu kebaikan ataupun suatu ibadah adalah di saat kita itu mengetahui teorinya, sehingga kita bisa tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang enggak wajib, mana yang dosa. Kita mengetahui dari kajian-kajian. Oleh karena itu mulai dari sekarang ya ikhwas sekalian, jangan jauhkan diri dari kajian-kajian. Luangkan waktu kita mungkin sepekan sekali untuk menghadiri suatu kajian. Masa enggak sempat sama sekali? Insya Allah sempat. Kita bayangkan semacam ini. Kita perlu banyak pendukung untuk bisa nyebrang as-sirat. Perlu banyak hal yang perlu kita laksanakan untuk mendapatkan suatu pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di saat kita berada di atas sirat kita bisa berjalan dengan cepat. Tidak ada jaminan apakah si ustadz yang ngomong di masjid-majlis ini dia akan selamat ataukah tidak. Tidak ada suatu jaminan sama sekali. Kita tidak ada yang mendapat suatu jaminan kecuali yang mendapatkan jaminan masuk surga oleh Nabi Muhammad ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita orang-orang biasa, kita hanya bisa untuk berusaha biar mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa susah di saat kita berada di akhirat. Untuk masa susah di Indonesia ataupun di dunia, ini belum seberapa, ada akhirnya. Untuk di akhirat ini semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jalan kita cukup terjal, sangat menakutkan. Bukan karpet yang digelar kanan kirinya diberikan bunga-bunga, tapi adalah sangat berat. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya insyaallah. Kemudian di poin berikutnya insyaallah kita selesaikan ya ikhwah. Sabarkan. Semoga kesabaran antum yang menahan ngantuk kemudian wudu. Ana berkali-kali ngantuk Ustaz. Wudu. Semoga usaha kita ini diantara nanti untuk mendengarkan prosesnya ini sampai selesai, semoga termasuk di antara amal soleh yang bisa nanti melejitkan langkah kita menyeberangi as-sirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam faakunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Ini Nabi Muhammad beliau mengatakan setelah nanti as-sirat dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang pertama kali yang bisa melewati as-sirat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi doa para Rasul hanya Allahumma sallim. Setelah berhasil menyeberang, ini adalah nasib orang-orang yang telah berhasil menyeberang. Bagaimana di sini di antara pertama kali ada orang fanajin musallam.
Ini adalah orang yang selamat. Tidak ada goresan sedikit pun. Ini mungkin tadi itu yang nyebrang cepatnya masya Allah. Ini tidak ada goresan sedikit pun. Berarti dia selamat. Kalau nggak ada goresan, sedangkan banyak di sana ada duri yang besi-besi berduri, ada pengait, kemudian tadi pinggiran sirat menjatuhkan orang-orang sampai ke dalamnya. Berarti orang yang selamat ini terhindar semuanya dari model ataupun dari asirat ini. Kemudian ada lagi, ini adalah najin makhdush. Ini adalah orang selamat, cuma dia sudah dalam kondisi tergores-gores, dalam kondisi kulit-kulitnya babak belur. Ini kemungkinan kena duri-duri tadi. Ada lagi nanti mukardas finari jahannam. Mukardas ini apa? Ini adalah alladzi jumi'at yadahu wa rijlahu wa ulqiya ila jahannam. Ada orang yang dia nyebrang, kedua kaki sama tangannya diikat, kemudian digantung-gantungkan di atas jahannam. Ini adalah yang kedua. Ini juga masih selamat, tapi di sini dia digantung-gantungkan juga. Kemudian ada lagi, ini adalah mahdujun bihi. Ini adalah yang jasadnya ini sudah nggak lengkap lagi, ini sudah terluka parah. Ini juga semua tergantung masalah amalannya, karena di sini kesambar-sambar tadi itu. Ada sebagian muhtabasun bihi, ada sebagian yang terikat di atas as-sirat. Gak bisa menghindar, berarti dia gak bisa menghindar. Ada lagi nanti mangkusun fiha, ada sebagian yang kepalanya dijungkir ke bawah ke neraka jahannam. Ada lagi nanti makdusun fi nari jahannam, ada sebagian di antara mereka yang dijontrongin masuk ke dalam neraka jahannam. Ini adalah orang-orang yang nasib orang-orang yang berada di atas asirat. Jadi kengerian, kepanikan, ketakutan, khawatir, cemas, gelisah berkumpul jadi satu. Ini perlu untuk kita bayangkan terlebih dahulu. Kalau kita membayangkan semacam ini, insya Allah kita hidup tidak akan macam-macam. Tidak akan ada sedikit pun untuk menzalimi orang lain, niatan untuk zalimi orang-orang lain. Tidak akan ada niatan sedikit pun untuk berbuat suatu kemaksiatan. Tidak akan ada niatan sedikit pun untuk durhaka terhadap orang tuanya. Tidak akan ada niatan sedikit pun untuk korupsi. Tidak akan ada. Dan semua nanti wa in minkum illa wariduha, dan semua nanti umat manusia melewati as-sirat. Ini tadi sudah dibahas di atasnya. Ini selain orang-orang kafir sama musyrik. Kalau orang musyrik langsung masuk dalam neraka jahannam. Yang ingin selamat ataupun mendapatkan suatu syafaat Nabi Muhammad, itu diantaranya yang bisa kita laksanakan itu adalah, sebentar sebelum bahas ini yang terakhir ini ada suatu hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik di saat beliau bertanya kepada Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku minta syafaat darimu, minta pertolongan darimu di saat berada di akhirat. Nabi Muhammad beliau bilang, iya, akan aku laksanakan. Kemudian kalau nanti ana nggak ketemu dengan antum di mana, bagaimana nanti ana mencarinya? Nabi Muhammad beliau mengatakan, utlubni awwala man tatlubuni ala sirat. Ente cari saja ana berada di sirat. Kalau nanti di as-sirat nggak ada, nanti di mana? Cari saja di al-haud ataupun telaga. Kalau nanti di al-haud nggak ada, dicari di mana? Maka di sini di mizan. Jadi ada tiga tempat yang kemungkinan Muhammad beliau berada di sana. Yaitu pertama adalah as-sirat, yang kedua adalah al-mizan, di area mizan nanti beliau ngasih syafaat juga. Yang ketiga adalah al-haud ataupun telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di antara usaha yang bisa kita usahakan untuk kita mendapatkan suatu syafaat beliau, di samping kita berusaha untuk beramal soleh, adalah kita membaca doa yang sering kita baca setelah azan. Nabi Muhammad beliau mengatakan, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berbicara atau barang siapa yang berdoa setelah dia mendengarkan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah.
Ini hadisnya hadis yang sahih. Ini poin 25 Imam Ahmad. Ini hadis terdapat dalam Sahih Bukhari sama Muslim juga ada. Jadi orang membaca doa setelah adzan tadi itu, maka dia berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak membaca sholawat atas beliau Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak membaca solawatnya. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu insyaallah kalau kita perbanyak, khususnya di saat hari Jumat atau malam Jumat, insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian ada lagi yang nanti syafaat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang membaca di saat pagi hari, membaca solawat 10 kali, dan di saat sore hari hina yumsi asyra, di saat sore hari juga membaca 10 kali salawat. Adrakat hu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Termasuk diantaranya di sini adalah memperbanyak solat sunnah. Memperbanyak solat sunnah ini pun diantara nanti yang dimudahkan bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah as-sabru ala dhaikil 'aish fil madinatil munawwarah. Ini termasuk juga, yaitu orang yang berhak mendapatkan suatu syafaat itu adalah, ini hadis-hadis yang sahih terdapat dalam riwayat Tirmidzi sama Muslim juga ada. Ini Nabi Muhammad beliau mengatakan, la yasbiru ala la'awaiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Ini orang yang tinggal di Madinah, kemudian dia kok bisa bersabar tentang hidup tidak enaknya hidup di Madinah, ataupun mungkin kesusahan hidup di Madinah misalnya di zaman tersebut, maka kalau dia bisa bersabar, dia mendapatkan suatu syafaat Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Ataupun di sini ada juga al-mautu bil madinatil munawwarah. Ini ada suatu hadis yang sahih. Ini disahihkan oleh Imam Asy'udi rahimahullah dan juga disahihkan oleh Syalban rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan di sini, man istata'a yamuta bil Madinah, barang siapa yang bisa mati di Madinah, falyamut biha, maka hendaklah dia mati di sana. Fa inni asfa'u liman yamutu biha, karena aku ngasih syafaat bagi orang-orang yang bisa mati di sana. Ini adalah di antara usaha yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan suatu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada duit banyak, kemudian daripada nanti cuma sekedar pelesir ke daerah-daerah ataupun ke tempat-tempat yang tidak jelas, lebih baik perbanyak untuk umroh, kemudian tinggal di Madinah. Siapa tahu meninggal di sana. Ini adalah hadisnya adalah hadis yang sahih. Jelas insyaallah ya. Semoga bermanfaat. Tadi ini banyak yang kita skip karena sudah melihat beberapa orang sudah ngantuk. Semoga ada manfaat yang bisa kita terima insyaallah amin ya rabbal alamin. Semoga menambah wawasan kita dan semoga menambah kewaspadaan kita semuanya untuk mempersiapkan bekal akhirat kelak insyaallah amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang segera untuk merubah diri insyaallah. Sisa usaha kita cukup singkat, bisa datang kematian sewaktu-waktu. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah SWT insyaallah amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan ini insyaallah kita cukup sekian. Untuk fase-fase kiamat yang lain semoga bisa kita bahas di tahun depan insyaallah amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.